Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, hari ini kita akan bahas tema generasi yang dirindukan surga. Semoga kita ini dirindukan surga. Tapi tentu saja kita harus menciptakan kondisi-kondisi supaya surga merindukan kita. Kita kan merindukan surga. Nah ini bahasa puitisnya surga yang merindukan kita. Gitu ya. Nah sebagai pengantar coba lihat surat Al-Maidah ayat 54. Ini pengantar. Surat Al-Maidah ayat 54. Surat kelima, ayat 54. Mangga Ustadz, tapi tunggu sampai mereka ketemu. Karena masih di daftar isi ningali. Sudah Bapak Ibu? Halaman 117. Ya, kalau sudah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Bapak Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, coba mari kita bareng-bareng cermati ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, siapapun di antaramu yang murtad dari agamanya. Murtad itu bahasa aslinya keluar dari ajaran agama. Itu murtad. Tapi juga bisa dikatakan sebagai murtad amali. Murtad amali itu dia tidak menyatakan keluar dari agama, tapi kelakuannya seperti yang tidak beragama Islam. Dan gini, ada orang yang gini, dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, ya, makanan yang haram dilahapnya, dan dia mengatakan, saya mah bukan Islam lagi. Nah itu murtad. Murtad hakiki. Paham? Ada juga murtad amali. Dia tidak mengatakan, saya keluar dari Islam. Enggak bilang gitu. Tapi sholat enggak. Puasa enggak. Yang haram dijalani. Makanan-makanan dan minuman haram dimasukkan ke perutnya. Dia tidak mengatakan saya murtad. Maka itu murtad amali. Paham maksud saya? Menurut Anda banyak yang murtad hakiki apa amali? Nah, siapa yang berada dalam lingkungan seperti itu, ada juga nanti fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum. Nah semoga kita ini termasuk kaum yang didatangkan Allah, dihadirkan Allah. Semoga. Cirinya apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Makanya kalau kita ingin dirindukan surga, cinta pertama, utama, nomor satu kita tuh cinta kepada Allah. Semoga Allah mencintai kita. Dan saya yakin ibu bapak kesini teh karena mencintai Allah. Ngapain sok? Diseragam ke dia. Ngapain juga Anda mau-maunya dikoordinir? Ngapain juga Anda
kudu ngeluarin uang. Kan kesini teh nggak gratisan atuh. Bayar ongkos. Belum lagi jajan. Ongkos 50.000 jajan 100.000. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu datang ke sini karena mencintai Allah. Semoga Allah mencintai. Ibu, naon apain gitu? Jam 2 Anda udah bangun, jam 3 udah bangun. Anda lawan rasa ngantuk. Karena Anda mencintai Allah dan Rasul. Sebenarnya. Jadi nanti ketika ada orang-orang yang menjauhi agama. Bahasa Qur'annya murtad. Baik dengan amali ataupun dengan hakiki. Tapi kebanyakannya yang amali gitu. Ngaku Islam tapi ajaran Islam tidak diamalkan. Nanti aku akan hadirkan kaum di mana mereka mencintai Allah. Allah mencintai mereka. Nah kemudian. Azillatin alal mu'minina, izzatin alal kafirin. Lembut terhadap orang beriman, tegas terhadap yang kafir. Lembut terhadap orang beriman tuh sangat menyayangi sesama yang beriman. Kalau menyayangi apa? Tidak ada gosip, tidak ada fitnah, tidak ada adu domba. Itu azillah, lembut. Ya. Cece, terang, eta Bu Yuyun. Nah, sakit, sanes, cerai. Apa? Tedamang, cerai. Kalau Anda lembut, katakan, toswe, doakan mudah-mudahan itu yang terbaik untuk keluarganya. Paham? Berarti Anda azillah, lembut. Dan Anda metek itu, oh, teh kumaha. Ya Allah, tenyangkinya. Gitu. Aku tuh gak nyangka loh. Ibu sayang, lembut itu artinya Anda jaga kehormatan martabat orang lain seperti Anda menjaga martabat dan kehormatan. Kalau saya kan gak maulah aib saya dibuka-buka. Maka saya tidak akan pernah membuka aibnya Ustadz Rohman. Saya lembut. Ya. Artinya lembut di sini ya saya lindungi gitu. Nah kalau generasi yang dicintai Allah, kalau ingin masuk dalam kategori dirindukan surga, jaga kehormatan orang. Jaga. Ya. Ulah iya mah, Ani Rita kumpulnya. Kenaon? Ngobrolkan si Kokom. Gimana itu? Kumpulnya apa? Iya tentang si Kokom. Aya naon? Geus lah kumpul. Di imahna tutinya, di imahna tuti kade. Nah, tuti. Tuti aya Kokom aya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu nama-nama populer saya ya. Anda kalau dengar ceramah saya pasti Kokom itu muncul. Kokom, Yuyun, Tuti, ya, Siti, Rita. Nu modern nama Della Siska Eca. Nah. Ibu, Bapak, teman-teman semuanya. Jadi ternyata lembut terhadap orang beriman itu maksudnya menjaga kehormatannya. Ya, lembut terhadap orang yang beriman tuh, oh tedamang. Tidak diminta ku Anda didoakan gitu. Ya. Jadi kita mendoakan yang baik-baik. Kalau teman kita dapat bahagia, hari Ibu Rita kemana? Wisuda putrana. Alhamdulillah ya Allah. Terus gaduh putra nu sarjana. Mudah-mudahan ilmuna berkah sing kenging damel anu enggal sing seurejekina. Anda lembut. Ya. Ada juga. Kan ibu siapa tadi? Rita ngetes ustadznya. Eta Bu Rita kan nggak ngaji, kan wisuda anaknya di wisuda, nu mana? Eta nu kaji, geus wisuda di, padahal eta budak teh bodoh. Ikan budakna teh bodoh pisan, kan di dia ya guru SMA na, bodoh. Kenapa geus sarjana deui? Anda tidak lembut. Jadi orang yang lembut mah saudara, teman, happy, senang gitu.
Sebut sajalah punya teman ditinggal wafat ku suaminya, ya, gitu. Namanya Bu Ida. Siapa Bu? Bu Ida. Ya. Ida Karyawati. Ibu Ida ini ditinggal wafat ku suaminya. 6 bulan kemudian Bu Ida nikah lagi. Boleh nggak? Boleh. Karena sudah lewat masa idahnya. Diundang, usaha. Ku Bu Ida, oh Bu Ida nikah di Hotel Bintang 5. Di Jakarta, di Ritz-Carlton. Alhamdulillah, ikut seneng Bu Ida, tos kenging jodoh. Berarti itu apa namanya? Lembut. Bu Ida nikah lagi, tidak ada yang salah. Wong udah habis masa idahnya. Kalau baru 3 bulan udah nikah lagi, baru kan masih ada masa idah. Ya mantep 6 bulan cek. Berarti sudah masa lewat masa idah kan 4 bulan 10 hari. 6 bulan, di mana? Di Ritz-Carlton. Ital berbintang, diulam. Abdi diulam, teteh diulam. Aduh saya gak bisa datang, nanti saya doakan. Itu lembut. Ya, ulah iya mah. Hah? Geus nikah deui? Uyuhannya aya nu daekeun. Astagfirullahaladzim. Kan ari jodoh mah tuh dah. Saya lagi cerita apa Pak? Lembut. Jadi maksud lembut teh bukan berarti ngomongna Tita. Kesinilah. Cek Tita teh ada apa Neng? Ngomongkeun batur. Masa lembut juga gitu? Jadi lembut itu artinya menjaga kehormatan, menjaga martabat, tidak menghinakan. Kalau sedih mendoakan yang membahagiakan, kalau bahagia ikut bahagia. Kalau ada aibnya ditutup, nah itu namanya lembut dan tegas terhadap yang kafir. Bukan kasar ya, tegas. Jadi tegasnya punya pendirian. Tegas, jadi kita kudu tegas ya. Teteh, yuk orang ke gereja. Cek teman Anda yang, aduh saya teh gereja ek naon. Iya we cenah orang ngupingkeun khotbah. Aduh, aku kan Islamnya, dalam Islam teh nggak boleh mencampur adukan ibadah gitu. Kecuali kalau gini, teteh yuk ke gereja, ek naon. Eta di halamanna aya senam, nya teu naon. Ya di halaman gereja aya senam, boleh? Boleh. Ya, gitu. Ya di halaman gereja ada senam, nya teu naon atuh. Senam. Iya, instrukturnya itu Ibu Hajah Laila. Jadi instrukturnya Ibu Hajah Laila. Tahu tegas ya, tegas itu maksudnya tegas. Termasuk juga kepada sesama muslim, kalau mengandung dosa mah tegas. Ya, teteh yuk orang mabok, haram. Tidak cuma segelas, haram walaupun setetes. Nah itu namanya tegas. Ya. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Maksud berjihad di jalan Allah, berusaha hidupnya itu diisi dengan amalan soleh. Makanya ibu-ibu sekarang kita teh berjihad. Jihad mencari ilmu. Bapak kalau cari rezeki, jihad mencari nafkah. Jadi ada jihad mencari ilmu, jihad mencari nafkah. Macam-macam lihat wilayah jihad itu. Saudara-saudara kita di Palestina jihad membebaskan diri dari penjajahan. Seperti halnya dulu kita, nenek moyang kita, para pahlawan zaman dulu, jihadnya itu melawan penjajah. Anak-anakku tercinta yang hadir, semua yang di rumah, jihad kalian itu sekarang bagaimana jadi orang yang berilmu untuk bekal di masa depan. Itu jihad gitu kan. Nah kemudian tidak takut, nah ini. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut pada makian orang yang suka mencela. Jadi gini Bu, kita teh kudu siap mental, ada aja orang yang mencela kita. Itu teh ada, walaupun ibu melakukan kebaikan. Ya,
Misalnya gini, aku mah nggak ngerti ya temen aku, ke suamina itu jika naonnya, jika karaja gitu. Gimana gitu, suami pulang nyapun minum. Suami pulang langsung masak. Terus nyiapkan makanan. Ini juga raja. Bu, sebenarnya si ibu itu benar ente sih? Benar, misalnya ibu jadi ibu rumah tangga. Ibu tiap kali suami pulang ibu nyiapin minum. Ibu kalau ke hotel, Pak, kalau ke hotel suka ada welcome drink. Bapak kalau datang ke rumah suka ada welcome drink tuh. Iya istrina kumaha, halo. Oh iya, dengar. Kalau kita ke hotel, baru di lobi itu ada welcome drink. Welcome drink tuh minuman, minuman selamat datang. Minuman selamat. Cik atubu mun suami pulang teh kasih welcome drink. Keun we cai bodas oge. Kesukaannya dia apa? Teh. Kesukaannya air bening ya air bening. Tapi selalu ada urusan diminum gak diminum bukan urusan ibu. Ayah walaupun gak ngomong teh di meja teh udah ada itu welcome drink. Ada temen Anda yang begitu. Anda ngomongnya gini, ngapain ya? Kita ini kan bukan budak. Padahal si ibu eta bener. Anda benar saja bakal ada yang komen. Ya, jangan dikira ibu-ibu kadia teh semuanya suka. Ada juga yang gini, aku tuh gak ngerti ya. Di Majalaya, Kak Arjasari, dengar emang di ditu teh aya naon. So, aku teh ngartinya eta ti Lembang. Kak Arjasari. Naon sih, ibu sayang, sekalipun ada berbuat baik, berbuat soleh, itu teh suka ada komen-komen yang gak enak. Ibu melayani suami dengan hati, ibu tidak merasa diperbudak, ibu merasa, ya aku, ini lahan ibadah aku. Ya, ayah orang ngomong ke kamu teh diperbudak. Itu teh ada bu, padahal ibu mah tulus, ikhlas. Saya ingin menjadikan suami sebagai pintu surga saya. Sehingga ibu mikir, aku mah suami senena lodeh, aku masak lodeh, masak apa. Kesukaan suami kan gitu. Kata temen teh, bodoh itu bukan zaman, istri zaman sekarang itu bukan masak tapi padel. Istri zaman sekarang mah padel. Sama pilates, sama senam, sama zumba. Kamu zaman sekarang masih masak? Kamu zaman sekarang masih ngistrika? Kamu zaman sekarang masih nyiapin minum? Ya etama istri zaman baheula jadul. Kita kan di era modern. Ibu sayang, padahal ibu teh bener. Ibu teh bener. Ibu memilih, boleh dong ibu memilih. Pintu surga saya mah suami. Bukan merasa diperbudak, memang aku ingin menjadikan itu sebagai pintu surga aku. Itu teh yang benar itu kadang dicela. Makanya kamu tidak perlu takut dengan cacian orang yang mencela gitu ya. Dan saya mah yakin tuh ibu yang hadir ke sini itu ada yang mencela. Ada. Badai ka mana? Ka Arjasari. Nggak ngomong. Cuma gitu. 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 Tapi apa? Ya jangan apa? Jangan takut sama yang memaki, yang mencela. Atau bu, orang yang seusia abah engkon olahraga itu aya apa ya? Komen. Atuh geus sepuh mah teu kudu olahraga. Jeung olahraga angkat beban gitu. Kieu we abah engkon teh kieu we. Ngangkat galon. Tapi galon kosong Ustad, galon kosong. Diisi ku 1 liter, 2 liter sampai 18 liter abah engkon. Nah, eta
si Abah Engkon apa sih udah tua begitu masih olahraga kayak gitu. Padahal beliau benar. Ya kalau maaf ya Pak, kita teh makin menua komitmen pada kesehatan itu kudu lebih bagus lagi. Kudu rajin olahraga, pola makan kudu dijaga. Tapi kan ada orang, nges lah tuh kudu, paeh mah paeh lah. Mati mah mati. Berarti Anda benar saja akan ada yang mencela. Mata kita kudu siap mental. Kalau Anda berbuat benar, itu teh jangan siapkan mental yang mencela teh ada. Atau adanya istri yang suaminya teh nggak pernah ke masjid, terus pakai baju takwa. Ayah beda ke mana? Ke masjid. Aduh, insaf nih, insaf. Ibu sayang, jangan gitu. Ari kamu kalau aduh, insaf nih. Ibu kudu, ayah mau kemana? Ke masjid dah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Duh, insaf nih. Pantesan hujan wae. Dah ayah insaf. Istrinya aja ngaledek. Oh. Ibu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Apa? Ada juga suami yang ini. Kemana mah? Ke majelis taklim. Majelis taklim MT kalakuan gak robah. Teteh ku suami digitu. Ibu jawabnya gini, ayah, mama rajin MT saja gak berubah kelakuan. Kabayang teu mun teu MT. Ayah lebih capek. Ini teh udah mending ayah, gitu jawabnya ya. Jadi itu jawabnya. Jadi kalau ibu diomongin gitu, MT kelakuan gak berubah. Nah, ibu jangan gini ya. Jangan gini. Ya udah mama gak akan ke MT. Ke diskotik mama. Salah. Bukan gitu jawabannya. Kamu MT, majelis taklim, kelakuan gak robah. Iya ayah maaf ya. Mama teh sakieu teh dibina ku majelis taklim. Kumaha ayah bisa bayangkan? Mun mama teh dibina ku majelis taklim. Ayah geus teu kuat ngadepin mama. Iya teh sakieu teh alhamdulillah ayah. Jelas Bu? Sampai saya kasih tahu cara jawabnya itu seperti itu. Ya kan? Bocoran ya. Nah, Ibu, Bapak, ada ayat yang lain lagi. Ternyata ada kalau tadi mah per person, per orang yang dirindukan surga. Ada keluarga yang dirindukan surga. Kebayang nggak? Oh itu dahsyat pisan. Makanya saya bilang semoga kita semua tuh termasuk orang yang dirindukan surga. Dengan segala kekurangan kita, keterbatasan kita, ya kita mohon sama Allah. Semoga surga merindukan kita dan kita merindukan surga. Nah, Ustadz, tolong dibaca Ibu Bapak surat Ar-Ra'd 23-24. Silakan surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 23-24. Halaman 252. Sudah Bapak Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Coba Ibu Bapak perhatikan.
Jannatu aidi yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga Aden bersama orang soleh dari nenek moyangnya. Jadi ibu bapak, ada keluarga yang dirindukan surga. Masuk surga itu tidak sendirian dengan nenek moyangnya. Nenek moyang tuh keluarga kita ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek, uyut. Nah, nenek moyang ke atas ya. Pasangan-pasangannya, wa azwajihim, dengan pasangannya. Jadi sangat mungkin ada pasangan suami istri yang memang dirindukan surga. Ada keluarga yang memang nenek moyang nanti dirindukan surga. Wa dzurriyyatihim, juga anak cucunya. Jadi ini dahsyat sekali Bu. Ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, uyut, ya. Kemudian ke samping suami, istri, ke bawah anak, cucu, mereka masuk ke dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi ini isyarat bahwa semua pintu berarti surga teh pintunya banyak. Surga mah bukan satu. Pertanyaannya, kenapa surga itu pintunya banyak? Setiap orang punya kekuatan amal yang beda-beda. Misalnya ada yang kuat di tahajud, tapi lemah di puasa Senin Kemis. Mungkin enggak? Ada orang yang dia itu jam 3 tuh udah bangun. Jam 2 udah bangun. Jadi tipe orang yang bangun jam 2 juga dia bisa. Tidak mengganggu aktivitas hari-harinya. Jadi dia kuatnya di tahajud. Tapi lemahnya di saum. Dia mah jam 7 bubur. Jam 8 buras. Jam 9 kupat tahu. Jam 10 mie baso. Per jam. Matak dia mah lemah di puasa. Ramadan juga hampir terkuat. Tapi tahajud jangan ditanya dia. Jadi beda kan? Ada yang kuat di tahajud, lemah di puasa. Ada juga yang kuat di puasa, lemah di tahajud. Baru 1 rakaat terus dadalik degan tunduh. Kan gitu. Tapi kalau diajak puasa, kuat dia mah. Dia mah sahur cuma minum juga udah cukup. Ya, tapi entang udah diajak tahajud. Kebluk na'udzubillah. Kan gitu. Ibu, saksi saya, nah ada juga yang kuatnya di majelis taklim. Ya. Sholat duha biasa aja, sekali-kali tahajud sekali. Mun majelis taklim, sampai dia dinobatkan sebagai wanita terlincah di majelis taklim. Apa Bu? Wanita terlincah di majelis? Wah, dia selalu jadi member aktif di majelis taklim. Semua majelis taklim mengenali orang itu. Padahal dia bukan narasumber. Kan? Kebayang tuh. Dia bukan narasumber. Tapi semua orang kenal. Mungkin saja dia masuk lewat majelis taklim. Nah makanya saya suka bilang. Ya semoga saja Masjid Peradaban ini menjadi salah satu pintu surga. Ya kan ibu istiqomah datang. Semoga saja ini jadi pintu surga. Kan kita nggak tahu pintu surga kita yang mana. Ada juga yang pintu surga nanti ngurus orang tua ya. Ada ibu-ibu gini, Pak Am, saya mah dulu suka ke MPI, sekarang masih udah nggak bisa. Ibu saya sakit Pak Am. Ya ibu saya karena berbaring di tempat tidur, saya yang ngurus ibu saya nggak mau diurus sama yang lain. Saya bilang teteh, nggak usah cari surga di majelis taklim. Teteh pintu surganya ngurus ibu. Teteh nyuapin, teteh mandiin, teteh cebokin. Ya teteh gantiin bajunya, gantiin popoknya. Saya bilang nggak usah cari surga. Di rumahmu itu surga. Nah jadi maksud saya teh, setiap orang tuh memang beda-beda pintu surganya. Beda-beda lahan surganya. Ya kan? Boro-boro di rumah. Di sini aja saya lihat beda. Anu seneng nyatet. Anu seneng beberes sendal gitu. Sendal dibereskan, sendal dibereskan. Aya oge nu seneng pangmukakeun aya Quran sini ku abdi. Dia mah enggak bawa Quran gitu. Jadi saya lihat. Misalnya gini nya, saya enggak bawa Quran, Ustadz Rohman Mbak, saya gini.
Dia nama nyana Quran, tapi mun mencari Quran jago. Cek Ustaz teh buka Ali Imran ayat 15. Nah, beliau nama kan kikituan, langsung di Ibu kira aku nggak lihat kelakuan ibu bapak teh katingali. Ayah oge nu tipe dia nggak bawa Quran. Tapi sekalinya buka surat sekian, Ustadz Rohman aja belum menemukan, dia udah langsung. Bu, kabayang teh Anda duduk semua di sini, tapi kekuatan amalnya beda-beda. Anu seneng nyatet, anu seneng nyariin Quran, kan gitu, gitu. Ayah oge nu kitu. Aduh, ini malaikat yang hadir di sini teh lihat, oh si itu mah, iya sini. Ayah oge nu kalau kesini teh pasti babagi, mangga. Ya. Ayah oge nu resep nate kesini nyicipi, jadi dia tidak pernah babagi, nyicipin. Nah, bahkan ke nyanak tuangan ku abdi di raosan. Jadi Jadi saya lihat semua beramal soleh, bener tuh? Semua beramal soleh, menurut saya mah. Anu sok nawarin beramal soleh, anu mencicipi, sehingga dia itu tiap majelis taklim mikir bawa naon, bawa apa. Sebab dia seneng lihat, temennya meni terus aja. Gitu kan, gitu. Ibu bapak, denger ya maksud saya. Maksud saya, dalam setiap forum kita bisa mencari sisi baik, sisi amal soleh, ya. Saya punya teman dulu waktu masih kuliah gitu. Kalau kita ke pengajian, dia mah nggak pernah masuk di luar we. Cek saya teh kamu asup ke pengajian. Orang mah bagian nuntun nukolot. Ibu bener, beliau mah ya. Saya mah ngaji nih. Di depan, ya gitu. Beliau matara di luar. Mun aya nu sepuh ditungtun, bapak aya wudu gitu. Gitu. Boleh jadi dia masuk surga nuntun. Ya gak sih? Pokoknya ginilah, Allah maha adil. Sekecil apapun kita berbuat baik, ku Allah teh dinilai. Kan ayatnya ibu bapak udah ngelotok. Fama ya'mal mithqala dzarratin sekecil apapun kamu berbuat baik, khairu yarah tuh Allah akan tunjukkan, maksudnya ku Allah teh dicatat nih amal baik kamu. Termasuk tadi nu seneng namang mukakeun Quran. Itu dicatat ku Allah. Ini kan. Dia nama teh maca ya. Kata Ustaz teh surat An-Nur 15. Pertanyaan saya, si teteh dapat pahala? Kamu ngetawain, dia mah dapat pahala. Anda ngetawain, dicatat cek malaikat teh. Numuk makan Quran An-Nur ayat 15 adalah Tuti Herawati. Pertanyaannya, ada nggak di catatan amalnya? Ayat fama ya'mal mithqala dzarratin. Ada juga pas bubar teh dia bagian, iya nu ibu sendal. Aya nu katajong itu langsung diambilin. Sayang, jangan dianggap sepele pas bubar, ya sendal berantakan. Ku dia teh dipasang-pasangkan. Ieu ka ditu ambil ka dieu. Jadi orang teh udah ambil. Itu teh ada pahalanya. Pokoknya malah Allah itu maha adil. Bahkan surga juga apa tadi? Banyak Kenapa? Karena setiap orang punya kekuatan amal yang lalu malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sejahtera atas kesabaranmu.
Ingat, di ayat sebelumnya ini bicara tentang keluarga yang dirindukan surga. Kakeknya, neneknya, ibu bapaknya, suaminya, istrinya, pasangan hidupnya. Kompak dirindukan surga. Kata malaikat, salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera, selamat ya. Kalian satu keluarga masuk surga karena kalian sabar. Fani'ma uqbadar, alangkah nikmatnya tempat kembali seperti ini. Ya kan? Nah itu. Ibu itu ayat yang global. Saya ingin menyebutkan tokoh-tokoh yang secara eksplisit dirindukan surga. Tokoh-tokoh. Supaya kita belajar dari beliau. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Hafidh At-Thahir mengatakan sanadnya hadis sahih. Rasulullah bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Ini 10 sahabat yang dirindukan surga. Anda pernah dengar kan? Saya bacakan hadisnya. Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Abu Hafidh At-Thahir mengatakan, ini sanadnya sahih. Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar. Ini manusia-manusia hebat yang dirindukan surga. Abu Bakar, Umar. Wa Uthmanu fil jannah, Uthman. Ya, wa Aliyun fil jannah. Ini Rasul yang bersabda. Ali bin Abi Thalib. Wa Talhah fil jannah. Talhah. Ya. Dan yang Anda hafal mangan opat. Abu Bakar, Umar. Talhah. Nanti akan saya jelaskan. Wa Zubair fil jannah. Zubair. Zubair fil jannah. Keberapa tah? Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. 7. Abdurrahman bin Auf. Nah kalau Abdurrahman bin Auf rada sering terdengar. Ya. Wa Sa'ad fil jannah. Sa'ad di salam surga. Wa Sa'idun fil jannah. Sa'id. Yang tadi nomor keberapa? Sa'ad. Nah itu namanya, maksudnya nanti akan saya jelaskan ya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'id. Jadi keberapa tuh Sa'id? 9. Wa Abu Ubaidah tabnul Jarrah. Abu Ubaidah di surga. Itu 10 sahabat yang eksplisit dinyatakan oleh Nabi dirindukan surga. Ya. Dirindukan surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Sa'id, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dirindukan. Saya sebut hal itu, mau saya bedah satu persatu, supaya kita tahu, oh kenapa Abu Bakar dirindukan surga. Maka kita contoh perilakunya, ya. Nah, kita mulai dari Abu Bakar, oke? Mengapa Abu Bakar sahabat yang dirindukan? Nah, pertama, karena Abu Bakar ini orang yang kaya dan beliau menggunakan kekayaannya untuk agama. Jadi, kenapa Abu Bakar ini disebut ahli surga? Kaya dan berkomitmen dengan agama. Ini contoh ya, contoh aja. Bahwa Abu Bakar itu kaya. Tapi kayanya teh bukan sekedar kaya untuk kenikmatan pribadi, bukan. Nah makanya kalau ingin jadi ahli surga Pak, kalau bisa kaya. Tapi bukan kaya sekedar kaya. Tapi seperti Abu Bakar. Nah ini cerita. Ibu pernah dengar Bilal yang saat itu sebagai budak punya majikan namanya Umayyah bin Khalaf. Siapa? Jadi Umayyah ini seorang tokoh kafir Quraisy yang kaya raya. Punya budak yaitu Bilal. Dia tahu, dapat berita, Umayyah, budakmu itu si Bilal masuk Islam.
Umayyah nanya, Bilal benarkah masuk Islam? Iya, disiksa. Dan Anda tahu penyiksaannya itu dibunuh pelan. Cara membunuh pelan kalau di Timur Tengah zaman dulu, bajunya dilucuti, ditidurkan, di tengah terik matahari 55 derajat Celcius. Tidak diberi minum. Maaf, kalau dibunuh, plus langsung ditubles, ditusuk. Tubles. jika bantu plus satu. Bu, gini nih. Umayyah bin Khalaf ini memang bengis. Tahu budaknya ini masuk Islam, tidak langsung tebas, mati. Enggak. Buka bajunya. Baringkan di tengah terik matahari. Saya saat wukuf itu pernah di 50 derajat. Kami uji coba. Ada telur. Minta telur ke dapur. Telur mentah. Digali pasir. Masukin itu telur. Setengah jam matang. Jadi seperti telur yang dimasukin ke dibubui. Dibubui. Jadi telur dibubui. Tahu nggak? Jadi ada zaman nek baheula hawu. Nah. Dimasukin tan. Ibu sayang, bapak sayang. Itu telur mateng setengah jam di Arafah. Ini mas saya sudah membuktikan sendiri dan beberapa jamaah. Tinggal panas 50 derajat lebih. Ayat telur kali tutup gitu ya. Mateng. Kebayang nggak Bilal dilucuti bajunya, diterlentangkan. Udah gitu ditindih dengan batu. Disuruh murtad sama Umayyah bin Khalaf. Apa kata Bilal? Ahad. 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 Di tengah penyiksaan itu Abu Bakar lewat. Kata Abu Bakar, udah sesama orang kaya, Abu Bakar kaya, Umayyah kaya. Umayyah, ngapain kamu itu? Ini cina. Budak saya ngikutin agama Muhammad, teman kamu tuh. Gitu. Ya ini sesama orang kaya kan selevel Abu Bakar. Ya kan Abu Bakar kaya. Umayyah, naon gitu. Tapi kalau Abu Bakar miskin, apa ya? Gitu bener tuh. Mata kudu kaya biar selevel. Ibu pede bener tuh. Kayak ini, Umayyah itu pengusaha. Umayyah bin Khalaf nih. Abu Bakar pengusaha. Dua-duanya kaya. Abu Bakar lihat Umayyah ini sedang nyiksa budaknya. Umayyah, kenapa itu disiksa? Iya cina. Dia ngikutin agama teman kamu tuh. Saya suruh dia murtad. Apa kata Abu Bakar? Dia gak akan murtad. Percaya. Udah saya beli aja. Saya beli aja. Apa kata Umayyah? Sok beli. Hari kamu mau mah 10 kali lipat dari harga pasaran. Sebut saja harganya 100 juta. Sok 1 miliar. Karena Abu Bakar powerful dengan materi. Saya beli. Anda mah pasti nawar. Atulah hari kamu atuh. Hanya jong babaturan menikitu atuh. Saya kan niatnya nulung gitu ya. Diskon atuh. Tong 100 juta atuh 80-nya. Ibu sebut saja budak itu harganya ya 100 juta. Sebut saja. Kata Umayyah bin Khalaf dan niat dia mah membunuh. Jadi tebutuh duit. Tapi dia bilang saucap-ucapnya. Sok beli 1 miliar. Ih kata Abu Bakar. Benar saya beli. Berarti kaya Abu Bakar. Anda mah tunggu saya mau mengedarkan dulu donasi. Kaburu maut atuh Bilal teh. Bener teh. Nanti saya cari donasi dulu. Gus gitu teh adu tawar. Gus gitu teh cari donasi. Pantesan Abu Bakar itu kata Nabi Abu Bakar
ahlul jannah. Abu Bakar itu ahli surga. Itu baru satu poin contoh kenapa Abu Bakar tuh kaya, Pak. Dia bukan orang miskin. Dan sobat dengan Nabi itu sebagai pengusaha. Nabi itu pengusaha. Dari umur 12 tahun sudah dagang. Umur 25 tahun jadi CEO-nya perusahaannya Khadijah. Bunda Khadijah. Jadi Rasulullah itu kaya. Abu Bakar juga kaya. Sobat dua-duanya kaya. Gitu. Ya. Udah gitu, udah masuk Islam. Ya itu kejadiannya. Umayyah bin Khalaf nyiksa Bilal. Kata Umayyah, itu bisa saya mau matiin dia. Kata Abu Bakar, sayang kalau dimatiin, dibunuh. Kamu gak dapat duit, saya beli. Nah sok 10 kali lipat, saya beli. Dan akhirnya Bilal dibebaskan. Dibeli cash oleh Abu Bakar. Nah teman-teman, kalau ingin jadi ahli surga, coba jadi orang kaya. Cek ibu teh, hese. Nah bukan jadi orang kaya. Ini bagi teman-teman yang dengar di YouTube, Anda jadi orang kaya. Peluang Anda bisa lebih berpeluang masuk surga kalau kekayaannya digunakan dalam kebaikan. Kan jelas kan? Abu Bakar tuh nggak nawar-nawar, langsung. Dan Anda tahu, Bilal itu menjadi muadzin Rasul dan Bilal itu menjadi salah seorang yang sangat disayangi Rasul. Dan itu dimerdekakannya oleh Abu Bakar. Nah ini contoh maksudnya kenapa Abu Bakar dirindukan surga. Karena dia kaya dan dermawan, dia gunakan kekayaannya dalam. Jadi kalau kita ingin dirindukan surga, contoh Abu Bakar. Jadi orang kaya yaitu yang menggunakan kekayaannya untuk agama. Ya kan? Untuk agama. Karena begini teman-teman. Ya, Abu Jahal itu kaya. Jadi gini. Orang seperti Abu Jahal, Abu Bakar, Rasulullah, Umayyah bin Khalaf itu orang-orang kaya. Jadi orang yang jumlahnya sedikit. Bedanya kalau Abu Bakar mah kekayaannya digunakan untuk membela agama Allah. Kalau Abu Jahal kekayaannya digunakan untuk menumpas ajaran Islam. Kebayang sama Anda, peperangan itu biayanya mahal. Perang itu mahal teman-teman. Ternyata ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Jahal ya, dia yang menginginkan peperangan. Yang disebut dengan perang Badar, perang yang pertama. Itu 100% dibiayai oleh Abu Jahal. Duitnya dari dia. Untuk apa? Untuk perang melawan orang Islam. Jadi ternyata orang berduit dua. Ada yang berduit untuk membela agama Allah. Ada yang berduit untuk menghancurkan agama Allah. Nah, kalau ingin dirindukan surga seperti Abu Bakar, dia gunakan untuk membela agama Allah. Walaupun ibu bapak tak sekaya Abu Bakar. Dah kelihatan ya. Tak sekaya Abu Bakar. Tapi semoga semangatnya seperti Abu Bakar. Ya kan? Iya tuh Bu. Misalnya untuk datang ke sini. Kudu nyiapin ongkos angkot. Untuk nyiapin itu ini. Berarti kan Anda berjihad dengan harta. Di tengah ketidakleluasaan. Kan Abu Bakar mah leluasa banget ya. Ibu juga kan mirip-mirip lah tapi gak seleluasa beliau. Gitu kan. Nah. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua maksudnya gini. Kita masih cerita Abu Bakar. Belum ke Umar. Belum. Nah Abu Bakar itu orang yang paling dicintai Rasul. Ini kenapa Abu Bakar dicintai Rasul. Pasti ada alasan-alasan. Gini. Suatu ketika. Ya, Rasulullah menugaskan Amr bin As memimpin pasukan Dhatus Salasil. Ini cerita, riwayat. Jadi Rasul menugaskan seorang panglima Amr bin As memimpin peperangan Dhatus Salasil. Nah, Amr bin As menghampiri Rasul. Dekat. Terus berbisik, Ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah. Ya Rasul, orang yang paling engkau cintai siapa? Paham ya? Jadi gini, Nabi ngangkat panglima. Siapa Amr? Amr bin As. Amr teh merasa,
ada momentum nih. Dekat dengan Nabi. Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cinta? Qala Aisyah. Ya istriku lah Aisyah. Bapak masaha sok. Siapa yang Bapak cintai? Pekerjaan. Jadi Rasul mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik. Orang yang paling kau cintai siapa? Aisyah. Kata Amr bin As, fakultu minarijal. Maksud saya bukan itu dari kanan laki. Ya. Nah ini penting loh Pak. Ya. Jadi ternyata kalau ditanya siapa yang kau cintai? Ya istriku. Ah bapak mama mungkin ngomong gitu. Asa teh aya ka. Kecuali Ustadz Rahman, insya Allah. Dan siapa yang paling cintai? Istriku. Karena memang Bu, masuk akal loh. Gini ya, kalau kita disuruh milih Pak, istri atau anak, Bapak kudu milih istri. Ibu kalau suruh milih, suami atau anak, Ibu suami. Luar biasa. Because karena anak kita itu akan meninggalkan kita. Cinta-cintanya saya ke anak, nanti anak saya bakal ngurus anak orang lain. Benar gak? Saya cinta banget sama anak cowok. Saya sakolakeun, saya didik. Nanti teh dia akan ngurus anak orang lain. Secinta-cintanya sama anak perempuan, nanti anak saya akan ngurus anak orang lain. Seperti halnya secinta-cintanya emak ke saya ngurus anak orang lain. Secinta-cintanya bapak ke saya nggak ngurus bapak, saya ngurus anak orang. Jadi kudu disadari, pada akhirnya kita akan ditinggalkan anak-anak. Ingat, jadi kudu deket sama suami, Bu, biarin pika sebelun, pika kehulun. Udah terima aja. Da engkete ketika menua, ketika saya menua, pasti istri saya. Bukan anak saya. Dan anak saya mah pasti kia, aku kan. Dan tidak salah. Kita nggak bisa menuntut anak kita. Ya nggak bisa. Wong dia itu, makanya ketika Nabi ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaik? Aisyah. Bukan Nabi nggak cinta sama anak-anaknya, tapi ya pada akhirnya menua itu dengan istri. Matak Bu, ibu kudu sayang sama suami. Semengecewakan apapun, ibu suka kecewa sama suami. Yes, sayang dengar. Ujung-ujungnya ibu menua itu dengan suami. Bapak tinggal nikah saya. Bapak kudu sayang sama istri. Walaupun istri bapak sering mengecewakan. Kenapa? Da engke anak bapak meninggalin bapak. Jadi makanya ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilaik? Aisyah. Saya melihat gini, oh iya ya. Pada akhirnya bukan saya gak sayang sama anak. Bukan ibu gak sayang sama anak. Tapi ujung-ujungnya anak kita tuh dia akan mencintai, akan berkorban untuk anak orang lain. Gimana? Ya sunatullah, saya juga sama begitu. Emak itu ngadoakeun dari pagi sore ngadidik. Nuku saya dimanjakan sama istri. Cek istri saya teh, iraha kamu manjakan aku. Iraha kamu aku. Ya marah rasaan gitu. Ya, jadi artinya apa? Ini teh belajar bagi kita. Siapkan mental, pada akhirnya anak-anak tidak akan bareng sama kita. Jadi yang akan bareng sama kita adalah pasangan hidup kita. Maka terimalah segala pasangan hidup kita karena dia akan membersamai kita sampai tua. Sekalipun pasangan hidup kita ada kekurangan, udah terima aja. Kenapa? Karena dia yang akan membarengi kita. Anak-anak kita dia akan membarengi anak orang lain. Nah itu pelajaran berharganya. Jadi ketika sahabat siapa? Amr bin As berkata, ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah. Orang yang paling kau cintai siapa ya Rasul? Aisyah. Fakultu minar rijal. Maksud saya bukan itu ya Rasul. Dari kalangan laki-laki.
Qala abuha, ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Bakar. Jadi ternyata bukan karena Aisyah itu anaknya Abu Bakar, tapi maksudnya karena di antara sahabat yang paling aku cinta ya Abu Bakar. Nah ini makanya pertanyaannya, mual mungkin, gak mungkin Rasul mencintai Abu Bakar tanpa alasan. Kenapa sampai Nabi mengatakan Abu Bakar? Karena Abu Bakar teh Masya Allah Bu. Pernah Nabi, jadi gini. Tidak mungkin Nabi mengatakan orang yang paling aku cinta itu Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tidak istimewa di mata Nabi, di hadapan Nabi. Apa istimewanya? Ini ada hadis. Saya cuma nyebut satu hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Nabi bertanya, man asbaha minkumul yauma shaiman. Kata Nabi pagi-pagi teh kumpul. Siapa yang hari ini puasa? Qala Abu Bakar ana. Saya ya Rasulullah. Nah jadi gini, kalau guru nanya, ya jawab. Siapa yang puasa hari ini? Angkat tangan. Ya. Jadi Abu Bakar, banyak sahabat di situ. Man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapa yang hari ini puasa? Padahal itu bukan Senin Kemis. Berarti Daud. Ana ya Rasulullah. Qala faman tabi'a minkumul yauma janazah. Siapa yang hari ini memandikan dan mengantarkan jenazah? Faqala Abu Bakar, ana. Kebayang tuh sama Anda. Kenapa Nabi begitu mencintai ketika Nabi datanya? Itu di detik yang sama. Di waktu yang sama. Siapa yang hari ini puasa? Ana. Siapa yang hari ini yang memandikan, menyolatkan dan mengantarkan mayat ke kubur? Qala Abu Bakar, ana. Qala faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa yang hari ini ngasih makan kepada yang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Diborong, ana. Hari ibu makia, siapa yang gak tahajud? Ana. Siapa yang gak puasa? Ana. Kan gitu. Jadi pertanyaannya dibalikan gitu. Nah, kata Nabi, man ada minkumul yauma maridun. Siapa yang hari ini nengok orang sakit? Faqala Abu Bakar ana ya Rasulullah. Jadi maksud saya gini, gak mungkinlah Nabi mengatakan orang yang aku cintai setelah istriku adalah Abu Bakar. Gak mungkin mengatakan kecuali ada alasan. Alasannya itu ditanya ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Kalau hal itu dilakukan oleh seseorang di hari yang sama, surga merindukannya. Jadi Abu Bakar teh di hari yang sama, apa tadi? Puasa. Mengurus jenazah sampai mengantarkannya. Terus apa? Ngasih makan yang miskin. Nengok orang sakit. Kata Nabi. Amalan-amalan itu kalau ada pada diri seseorang dan terjadi pada satu hari itu. Surga. Fimri'in illa dakhalal jannah. Surga merindukannya. Jadi gini Pak Bu. Gak mungkinlah Nabi mengatakan orang yang aku cintai itu Abu Bakar. Kecuali ada alasannya itu. Abu Bakar itu kalau bicara amal soleh mah luar biasa. Nah terus Anda perlu tahu. Abu Bakar pernah mempertaruhkan nyawanya saat beliau mau hijrah ke Madinah. Jadi Nabi itu dikepung untuk dibunuh. Tapi dengan qadarullah, dengan pertolongan Allah, orang yang ngepung teh pada ngantuk, tertidur. Ya, ibu mah tertidur teh saat ke pengajian. Ada orang kafir mah saat mengepung Rasul mau bunuh. Nah kan gitu. Ya. Sampai akhirnya si yang mengepung itu pada tertidur. Rasulullah bangun dan Ali menggantikannya. Dan Rasulullah menyelinap ke rumah Abu Bakar.
Abu Bakar sudah menyiapkan persediaan perlengkapan melakukan perjalanan 450 kilometer. Bayangkan, dari Mekah Madinah itu 450 kilometer dengan medan yang sangat berat. Tapi Nabi punya strategi. Karena beliau ini mau dibunuh, dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, Nabi tidak ke utara. Jadi Madinah itu ada di utara. Misalnya ini Mekah nih, ya. Ini Masjidil Haram, karena rumah Nabi itu sekitar Masjidil Haram. Kalau mau ke Madinah itu ke utara. Tapi Nabi malah ke selatan. 6 kilo muter tah. Sampai Nabi naik ke gunung namanya Jabal Thur. Gunung sekitar tingginya 760 meter dari permukaan laut. Jadi kalau jalan kaki itu 1,5 jam karena terjal. Kan gitu. Nah di Jabal Thur itulah Nabi bersembunyi. Orang-orang yang mengejar Nabi itu ke arah utara. Nggak ketemu. Akhirnya mereka mikir, kenapa ya nggak tidak terkejar? Jangan-jangan muter. Nah, ada orang yang punya ide, kayaknya muter deh. Kayaknya tidak langsung ke utara. Kayaknya dia ke selatan dulu. Akhirnya ke selatan. Dan tahu nggak? Nabi ketika bersembunyi di Gua Thur, disitulah nih Abu Bakar mengatakan, nadortu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Saat itu saya di Gua Hira. Saya tahu, saya lihat kaki orang-orang kafir Quraisy. Andai mereka jongkok aja. Nah saat itu Abu Bakar menahan sakit, nangis karena digigit kalajengking. Nah, tapi Abu Bakar nggak goyangin kakinya karena Nabi lagi nyender. Tertidur kecapean, Abu Bakar diam aja. Makanya Abu Bakar tuh kenapa dicintai Nabi, mempertaruhkan nyawa untuk Nabi. Bahkan apa? Kata Abu Bakar, sekiranya mereka nunduk aja, pasti mereka lihat kita. Dan memang dengan kuasa Allah, Nabi itu ditolong tiba-tiba sarang laba-laba. Jadi ada laba-laba bikin sarang. Terus ada merpati yang bertelur. Jadi zaman dulu merpati itu banyak di sana. Matak ibu kalau haji umrah sokra. Merpati itu banyak. Karena gak pernah ditangkap. Di Bandung atau kita mencoba ngencarkan merpati. Habis terus. Tadinya mau pengen di Masjidil Haram banyak merpati dia. Lalengit. Dipawakan gitu. Nah akhirnya di kandangan itu dekat pos satpam. Nah ya deket pos satpam tadi kandangan, tadi nama ditebar. Maksudnya pengen kayak di Masjidil Haram. Tewakan. Nah ibu zaman dulu itu merpati kan. Kata orang kafir Quraisy, nggak mungkin. Coba lihat. Kalau ada orang masuk, nggak mungkin ada merpati mau bertelur di situ. Kalau ada orang masuk, ini harusnya udah hancur tuh si sarang laba-laba. Nah, ya saat itu Abu Bakar ketakutan. Rasul mengatakan, ya Abu Bakrin, maudhunnuka bitsnainillahi thalithuhuma. Abu Bakar, bagaimana menurut pendapatmu? Kita berdua, terus Allah yang ketiga. Saya tenang, paham nggak? Jadi gini, Abu Bakar ketakutan kan? Nabi singkat aja. Abu Bakar sambil berbisik, ya. Kita berdua kan, ya Allah yang ketiga. Tenang. Karena percaya. Mata Abu Bakar mah mempertaruhkan nyawanya, perjuangannya. Mata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah siapa orang yang kau cinta? Aisyah, istriku. Maksud saya di luar itu, ya Abu Bakar. Karena Abu Bakar mah ibadahnya hebat, dermawan, kaya, dan gak tanggung-tanggung beliau mempertaruhkan nyawa untuk apa? Untuk Nabi SAW. Gitu. Waktunya udah habis Ustadznya. Insya Allah minggu depan akan kita lanjut. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.